Malam menua dengan sunyi yang tak wajar. Lampu kamar redup, udara diam, hanya dengung samar dari dunia yang setengah tertidur. Kamu berbaring, mata tertutup, tubuh mulai tenggelam dalam gelombang mimpi. Tapi sesuatu terasa berbeda malam ini. Nafasmu tiba-tiba berat. Dadamu seperti ditekan oleh beban yang tak terlihat. Kamu mencoba menggerakkan jari, tapi tak satu pun mau menuruti perintahmu. Kesadaranmu bangun, namun tubuhmu terkunci di tempat. Dalam keheningan itu, kamu mendengar langkah pelan di sudut kamar. Seperti kain diseret di lantai, seperti seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Kamu ingin berteriak, tapi bibirmu membeku. Di antara detak jantungmu sendiri, sesuatu mulai bernapas bersamamu. Nafas yang bukan milikmu, dingin, panjang, tepat di atas wajahmu, dan perlahan di tengah gelap muncul bayangan samar. Sosok duduk di dadamu, menatap lurus ke arahmu, tak berbicara, tak bergerak, hanya menatap. Saat itulah kamu sadar, dunia ini tak sepenuhnya milik manusia yang terjaga. Ada makhluk yang hanya hidup ketika kita tak berdaya. Mereka datang di antara tidur dan sadar, di antara nafas dan kematian, di antara mimpi dan kenyataan. Dan malam ini, mungkin giliranmu. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, namun tubuhmu tak bisa bergerak? Kamu ingin berteriak, tapi tenggorokanmu terkunci. Matamu terbuka, namun seluruh tubuhmu seolah terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di ujung ruangan, ada sosok gelap, berdiri diam, mengawasi. Kamu tahu ia ada di sana, tapi tak ada yang bisa kamu lakukan selain menatap dalam ketakutan. Itulah awal dari mimpi paling tua yang manusia miliki, mimpi yang tidak pernah benar-benar hilang, meski kita telah melupakan namanya. Di banyak tempat, orang menyebutnya dengan berbagai nama, tapi maknanya selalu sama, ketindihan. Di Amerika, ia disebut Night Hag, seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata kelam, yang duduk di dada manusia saat mereka tidur. Ia menatap dekat, mendengar setiap desah napasmu, dan tersenyum saat kau berjuang melawan ketakutanmu sendiri. Orang-orang dulu percaya bahwa ia datang bukan untuk membunuh, tapi untuk menghirup ketakutanmu, menjadikannya makanan sebelum lenyap bersama fajar. Tapi tak hanya Amerika yang mengenalnya. Di Asia, bayangan itu memiliki banyak wajah, dan semuanya membawa cerita yang sama mengerikannya. Di Indonesia, sebagian percaya itu ulah jin penindih, makhluk halus yang datang saat seseorang tidur dalam keadaan tidak suci. Ia menindih dada manusia, membuatnya tak bisa bergerak, hingga roh di dalam tubuh seakan terjebak di antara dua dunia. Ada yang mengatakan itu hanya mimpi buruk, tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya, rasanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Di Filipina, legenda itu bernama Batibat, roh wanita besar yang tinggal di pohon beringin. Jika pohon tempatnya bersemayam ditebang dan dijadikan bahan rumah, Batibat akan datang di malam hari, menindih penghuni rumah hingga mati dalam tidur mereka. Mereka bilang, satu-satunya cara untuk selamat adalah menggigit jempol sendiri saat Batibat datang agar rasa sakitnya memanggil jiwa kembali ke tubuh. Dan di Jepang, ketindihan dikenal dengan nama Kanashibari. Mereka percaya roh murka bisa menahan manusia di antara mimpi dan sadar. Orang-orang yang terjebak di dalamnya bisa melihat dunia nyata, tapi tubuh mereka tidak lagi milik mereka sendiri. Dalam kisah kuno, Kanashibari kadang muncul bukan hanya karena roh jahat, tapi juga karena kutukan dari orang yang mati dengan penuh dendam. Dendam itu, katanya, masih mencari jalan untuk berbicara, dan tubuh manusialah medianya. Di Eropa Utara, kisah serupa disebut Mara, roh malam yang duduk di dada manusia dan menimbulkan mimpi buruk. Kata nightmare dalam bahasa Inggris berasal dari legenda ini. Dari kata Mara, makhluk yang menindih manusia dan membuat mereka terjaga dalam ketakutan. Mungkin itulah sebabnya. Tak peduli di mana manusia berada, mimpi buruk ini selalu ada, seolah semua budaya pernah bertemu dengan makhluk yang sama. Sosok yang datang saat manusia paling tak berdaya, ketika kesadarannya menggantung di antara dunia nyata dan dunia roh. Ada yang mengatakan, ia hanya ingin dilihat. Ada yang percaya, ia ingin dikenang. Tapi sebagian orang tahu, beberapa dari mereka datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menuntut sesuatu yang belum selesai.
Itulah mengapa dalam beberapa kasus, ketindihan tak terjadi sekali. Ia datang berulang kali, di malam yang sama, di tempat yang sama, bahkan dengan sosok yang sama. Seakan ada pesan yang ingin disampaikan, tapi kita terlalu takut untuk mendengarnya. Orang-orang yang mengalami ketindihan menceritakan hal yang sama. Ada yang melihat sosok wanita berpakaian hitam duduk di dada mereka. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ada pula yang melihat bayangan besar seperti pria bertanduk menatap dari langit-langit kamar. Dan sebagian lagi hanya mendengar napas berat di telinga mereka, diiringi bisikan asing yang tak bisa mereka pahami. Lalu, setelah semuanya berakhir, tubuh mereka berkeringat dingin, dan jantung mereka berdetak seolah baru berlari jauh. Tapi tak ada siapapun di sana. Tak ada tanda-tanda makhluk itu pernah datang. Hanya rasa takut yang tinggal di dada, dan keyakinan bahwa malam berikutnya, ia mungkin akan datang kembali. Ada tempat-tempat yang seolah tidak pernah tidur. Meski lampu dimatikan, meski penghuninya telah lama pergi, di dalamnya masih ada sesuatu yang terjaga. Tempat yang menunggu, memanggil siapapun yang berani beristirahat di bawah atapnya. Dan ketika malam benar-benar hening, ia akan berbisik dalam mimpi. Tempat-tempat seperti itu ada di mana-mana. Di Jepang, di Filipina, di Indonesia. Tempat yang menjadi rumah bagi bayangan, bukan karena gelapnya, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Di pinggiran Kyoto, Jepang, ada sebuah asrama tua yang kini dibiarkan kosong. Dulu, asrama itu digunakan oleh mahasiswa selama puluhan tahun, sampai satu malam di musim dingin. Seorang penghuni bercerita mengalami kanashibari, ketindihan. Ia mengatakan melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di depan ranjangnya. Tidak lama setelah itu, penghuni lain mengalami hal yang sama. Lalu berikutnya, seluruh lantai asrama. Hampir setiap malam, terdengar jeritan-jeritan dalam tidur. Tubuh mereka membeku, mata mereka terbuka, dan semua menggambarkan hal yang sama. Sosok wanita tanpa wajah berdiri di ujung ranjang. Para biksu yang dipanggil ke tempat itu mengatakan, roh perempuan itu dulu adalah penjaga asrama lama yang meninggal sendirian di kamar bawah tanah. Kini, arwahnya tidak lagi terikat pada satu kamar, tapi pada seluruh bangunan itu sendiri. Di Filipina, cerita serupa terjadi di sebuah rumah keluarga di kawasan Ilocos. Rumah tua dari kayu dan batu, warisan turun-temurun yang tak pernah benar-benar kosong. Setiap malam, seluruh anggota keluarga terbangun di jam yang sama, sekitar pukul 2:10. Mereka semua mengeluh hal yang sama. Dada berat, sulit bernapas, dan merasa seperti ada seseorang duduk di atas tubuh mereka. Namun, yang paling aneh adalah pengalaman itu terjadi bersamaan. Mereka semua bermimpi berada di ruangan yang sama, tempat bayangan hitam merayap di dinding, lalu menghilang ke arah loteng. Setelah kejadian itu berlangsung berminggu-minggu, seorang tetua desa datang dan berkata, rumah itu dibangun di atas pondasi rumah lama yang terbakar habis. Di dalam api itu, ada seorang ibu yang mencoba menyelamatkan anak-anaknya, tapi tak ada yang berhasil keluar. Sejak saat itu, rumah itu menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang terbakar beristirahat di dalam mimpi manusia. Tidak ada yang bisa memadamkan sesuatu yang hidup di dalam mimpi. Di Indonesia, kisah itu hidup di berbagai bentuk, tapi salah satu yang paling sering diceritakan adalah tentang sebuah kamar kos di Yogyakarta. Kamar itu tampak biasa dari luar. Cat tembok pudar, ranjang kayu, satu jendela kecil menghadap ke pohon Kamboja di halaman belakang. Tapi, setiap penghuni yang menempatinya hanya bertahan beberapa minggu. Mereka semua mengaku mengalami hal yang sama. Setiap malam, sekitar jam 3, tubuh mereka mendadak tak bisa bergerak. Bayangan panjang menjalar dari dinding dan seolah naik ke atas dada mereka. Beberapa mengatakan melihat wajah perempuan di langit-langit yang terus menatap sampai mereka terbangun. Ada juga yang berkata, bayangan itu menirukan napas mereka. Semakin cepat nafas mereka karena ketakutan, semakin cepat bayangan itu bernapas di telinga mereka. Pemilik kos sudah mengganti kasur, cat, bahkan posisi ranjang. Tapi, tak ada yang berubah. Hingga seorang penghuni terakhir menemukan sesuatu. Di bawah papan ranjang, ada bekas coretan kuno dari arang hitam, berbentuk seperti telapak tangan manusia yang tertinggal di kayu. Setelah itu, kamar itu dikosongkan. Tapi kadang, penghuni baru di kamar sebelah masih mengeluh.
mendengar suara napas dari arah dinding tipis di tengah malam. Dari asrama Jepang, rumah tua di Filipina, sampai kamar kos di Indonesia, semuanya memiliki pola yang sama. Tempat yang menjadi wadah bagi bayangan. Tempat di mana mimpi dan dunia nyata saling menembus. Mungkin bukan hanya manusia yang menghuni tempat itu, tapi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Dan setiap kali seseorang berbaring di sana, tempat itu seperti mengingat. Ia membuka matanya, memanggil dengan lembut, lalu perlahan duduk di atas dada manusia yang tertidur. Karena beberapa rumah tak butuh penghuni untuk tetap hidup. Mereka hidup di dalam bayanganmu. Mereka bernapas melalui mimpimu. Setiap cerita tentang ketindihan terdengar seperti mimpi buruk. Tapi bagi mereka yang mengalaminya, itu bukan mimpi, melainkan sesuatu yang terlalu nyata untuk diabaikan. Banyak orang mencoba melupakannya, tapi ada yang tak bisa. Karena malam itu, sesuatu benar-benar terjadi. Di Sleman, Yogyakarta, seorang perempuan bernama Dina masih mengingat malam yang mengubah hidupnya. Ia baru saja pindah ke rumah kontrakan kecil, sebuah rumah tua yang sebelumnya tak berpenghuni selama beberapa tahun. Malam pertama terasa biasa, tapi di malam ketiga, tepat pukul 2 pagi, Dina terbangun dalam keadaan tak bisa bergerak. Ia bisa melihat sekeliling kamar, tapi tubuhnya seolah dipaku ke kasur. Suhu di ruangan mendadak turun. Napasnya berat, dan di dadanya ada sesuatu yang duduk. Perlahan, ia melihat sosok itu. Seorang wanita berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi yang paling menakutkan, ketika rambut itu bergeser, di baliknya tidak ada wajah. Hanya kulit kosong dan lubang hitam di tempat seharusnya ada mata. Sosok itu menunduk mendekat, begitu dekat hingga Dina bisa merasakan napas dinginnya di wajah. 5 menit, waktu yang terasa seperti keabadian. Ketika tubuhnya akhirnya bisa bergerak, sosok itu menghilang, tapi bau busuk masih tertinggal di udara. Sejak malam itu, Dina tak pernah tidur dalam gelap lagi. Tapi fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di Kanada, tahun 1999, sebuah kasus aneh mengguncang komunitas kecil di Newfoundland. Seorang pria bernama William T. melapor mengalami serangan berulang setiap malam selama lebih dari 2 tahun. Ia menggambarkan hal yang sama. Setiap kali ia tertidur, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan sosok wanita tua dengan mata hitam legam muncul dari sudut kamar. Sosok itu berjalan perlahan, lalu duduk di dadanya. Ia merasa seperti ditekan oleh beban ratusan kilogram. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup seperti ingin meledak. Tapi yang paling mengerikan, wajah wanita itu berubah setiap kali ia datang. Kadang senyum, kadang marah, kadang hanya diam menatap. William sempat dipantau oleh dokter dan peneliti tidur, tapi tak satu pun bisa menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi pada jam yang sama setiap malam. Pukul 3:17. Ia sempat direkam dalam tidur, dan meski tubuhnya tampak diam, alat pendeteksi menunjukkan detak jantung ekstrim, seperti seseorang yang sedang berlari ketakutan. Ketika rekaman itu diputar ulang, terdengar sesuatu yang tak seharusnya ada. Suara napas kedua datang dari dekat mikrofon, meski William sedang tertidur sendirian. Setelah insiden itu, William pindah rumah. Dan sejak saat itu, serangan itu berhenti. Tapi seseorang yang menempati rumah lamanya kemudian melapor hal yang sama. Mereka menyebutnya The Night Hag Case. Di berbagai negara lain, kisahnya muncul dengan pola yang tak berubah. Di Norwegia, seorang pria mengalami ketindihan di kabin gunung dan melihat sosok kecil menindih dadanya sambil berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Di Malaysia, seorang mahasiswi mengaku tubuhnya tak bisa bergerak selama hampir 10 menit. Sementara bayangan hitam memanjat dari kaki hingga leher. Semua menceritakan hal yang sama, dada yang berat, tubuh yang kaku, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang menatap mereka. Mereka bukan orang pertama yang mengalaminya, dan mungkin bukan yang terakhir. Karena di antara dunia tidur dan terjaga, ada sesuatu yang menunggu. Ia tak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, atau bahasa apa yang kita ucapkan. Ia hanya menunggu kita menutup mata dan memanggil namanya dengan ketakutan yang sama. Ada yang percaya,
bahwa makhluk yang menindih manusia tidak selalu datang dari tempat tertentu. Kadang, ia datang bersama kita, menempel diam-diam, seperti parasit yang menunggu saat kita tertidur. Seorang perempuan di Kalimantan bercerita, sejak kecil, ia sering mengalami ketindihan. Setiap kali, sosok yang sama muncul. Wanita berambut panjang, wajahnya tak terlihat, tapi berat tubuhnya seolah menembus tulang. Ia sudah berpindah rumah berkali-kali, dari kota ke kota, bahkan ke luar negeri. Namun setiap kali malam datang, makhluk itu tetap muncul. Duduk di dadanya, membisiki hal-hal yang tak dimengerti. Di Thailand, tahun 1999, seorang pria mengalami hal serupa. Penduduk lokal menyebutnya Vi Am. Sosok itu datang pertama kali di sebuah apartemen tua dan terus mengikutinya ke setiap tempat baru. Bahkan saat ia tidur di hotel yang belum pernah ia datangi, sosok itu sudah menunggunya di sana, seolah tahu kemana ia akan bermalam. Para dukun percaya ada jenis makhluk yang tidak berdiam di satu lokasi, melainkan di tubuh manusia. Ia menempel pada jiwa seseorang dan menyerap energi dari jiwa orang tersebut. Katanya, makhluk seperti itu bisa masuk lewat luka batin, rasa kehilangan, atau kecemasan yang berlebihan. Dan begitu ia menemukan seseorang yang rapuh, ia akan menempel seperti lintah, tidak di kulit, tapi di antara mimpi dan kenyataan. Beberapa orang yang tertempel oleh makhluk ini mengaku merasakan hal yang sama setiap malam, tekanan di dada, tidak bisa berteriak, dan bayangan yang sama menunduk di atas wajah mereka. Beberapa orang yang pernah didatangi makhluk ini mengatakan satu hal yang sama. Tubuh mereka selalu terasa lelah, seolah setiap kali tidur bukan tenaga yang kembali, melainkan sesuatu yang diambil. Mereka bangun dengan rasa berat di dada, kepala berdenyut, dan pandangan yang buram. Tak peduli seberapa lama mereka beristirahat, rasa letih itu tidak pernah hilang. Mereka mencoba berbagai cara, ganti rumah, ganti kasur, bahkan ganti hidup. Tapi entitas itu tidak perlu pintu untuk masuk. Ia cukup menunggu sampai kau kembali memejamkan mata. Mungkin itulah mengapa beberapa orang mengatakan bahwa ketindihan bukan terjadi di tempat angker, melainkan dibawa pulang dari sana. Kau tidak perlu melihatnya, kau hanya perlu tidur di tempat yang salah, dan makhluk itu akan menemukanmu. Mereka yang tertempel olehnya tidak hanya dihantui di malam hari, tetapi juga di siang hari, lemah, mudah sakit, dan sulit tidur. Karena setiap kali mata mereka terpejam, makhluk itu menunggu untuk kembali mengambil apa yang belum habis ia hisap semalam. Oleh sebab itu, sekali ia menempel, tidak ada jarak yang cukup jauh untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk melepaskannya. Malam selalu datang dengan cara yang sama, pelan, tanpa suara, seolah dunia ingin kamu memejamkan mata dan percaya bahwa tidur itu aman. Tapi bagaimana jika tidur justru menjadi pintu? Pintu yang tidak selalu mengarah ke mimpi, melainkan ke tempat lain, tempat yang tak punya nama, di mana bayangan menunggu dengan sabar. Mereka yang pernah tertindih tahu rasanya. Tubuh tak bisa bergerak, napas tertahan, dan waktu berjalan terlalu lambat untuk diselamatkan. Dan setelah semua selesai, tak ada bekas luka, tak ada darah, hanya tubuh yang terasa berat, dan rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang akan melupakannya. Beberapa lainnya akan mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Namun sebagian kecil tidak pernah benar-benar bebas, karena makhluk itu tidak selalu datang saat kita tidur. Kadang, ia hanya menunggu saat pikiran kita paling lemah, saat hati kita paling kosong. Malam berikutnya akan datang lagi. Kamu akan memejamkan mata dan berharap kali ini bisa tidur dengan tenang. Tapi jika tiba-tiba terasa ada sesuatu yang duduk di dadamu, jangan panik, jangan berteriak, hanya diamlah. Karena mungkin yang datang malam ini bukan untuk menindihmu, tetapi untuk memastikan kamu tidak pernah benar-benar bangun lagi.